Nama saya Ibnu Kazana Furqan. Jadi di video kali ini tuh kita akan mengulang video yang kemarin karena video kemarin tuh ada masalah di suaranya. Jadi di video ini kita akan kembali mereview buku Warren Buffett yang kemarin itu. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia yang bergerak di bidang manajemen ekonomi. Langsung saja kita masuk ke dalam bukunya. Di awal halaman ada daftar isi, ada Warren Buffett, Charlie Munger, Susan Thompson, Bill Gates, dan Howard Buffett. Ada daftar isi, generasi, dan tokoh. Lalu kita langsung masuk dalam inti ceritanya. 1. Mainanku adalah buku investasi. 101. Warren Buffett sedang menghitung tutup botol kaca. Kayak 103, 105. Lalu dia membaginya menurut jenis minuman tersebut. Ada Pepsi, Coca-Cola, Ginger Ale, dan Dante Beer. Tiba-tiba ibunya mendobrak pintu kamarnya dan mengomeli Warren karena membawa sampah ke rumah. Ibunya mau membuang tutup botol itu, tapi Warren mengatasinya dan mengatakan itu adalah sumber uang yang penting. Warren menghitung tutup botol karena dia ingin berusaha dengan menjual minuman-minuman yang laris terjual. Yang paling banyak adalah Coca-Cola, jadi dia akan menjual Coca-Cola ke jalanan. Abad ke-17 banyak orang yang pindah ke benua baru untuk menghindari penganiayaan secara agama di Eropa. Nenek moyang keluarga Buffett dulunya Huguenot Prancis juga mengungsi dan hidup bertani atau menjalankan usaha bahan makanan. Mereka bekerja keras dan hidup berhemat. 30 Agustus 1930 lahirlah Warren Buffett yang merupakan anak kedua dari pasangan Howard Buffett. Namun situasi ekonomi Howard yang bekerja di mediator saham sedang tidak baik. Karena saat itu adalah masa setelah terjadi kemerosotan ekonomi yang dimulai sejak akhir tahun 1929. Jadi kita ke bab 2-nya saja. Awalnya saja. Bab 2. Remaja yang menggelindingkan mimpi. Saat itu Warren dan kakaknya sedang berbicara tentang saham. Kakaknya mengatakan saham kita jatuh. Warren pertama kali membeli saham saat usianya 11 tahun. Sebelum membelinya, Warren bekerja di perusahaan ayahnya sebagai pencatat harga transaksi saham. Warren berkata pada kakaknya, "Aku ingin beli saham City Service, perusahaan minyak. Apa kakak juga mau beli?" Kakaknya berkata, "Jika harga saham $38 per lembar, aku cuma bisa beli 3 lembar saja." "Baiklah, aku akan coba percaya insting angka dan kemampuan analisis logikamu." Akan tapi harga saham kembali turun itu mencapai $28 per lembar. Kakak pasti marah jika tahu harga turun, aku harus hati-hati. Warren segera menjual sahamnya begitu harga saham mulai naik. Saat itu harga saham naik hingga $40. Yang penting kita tidak rugi meskipun keuntungan hanya $5, belum termasuk komisi. Saham ini naik hingga $2 per lembar setelah beberapa tahun. Dengan pengalaman ini, Warren mempelajari prinsip investasi, yaitu pentingnya investasi jangka panjang. Tahun 1939 terjadilah Perang Dunia II. Pada tahun 1941 Amerika Serikat berpartisipasi dalam perang begitu Jepang menyerang Pearl Harbor atau salah satu pelabuhan Amerika. Ada satu sini. Di sekolah Warren belajar Saat itu ayah Warren berencana untuk pindah ke Washington. Kakak dan adiknya sangat suka di sini, tapi Warren menurutnya masih terlalu asing. Di tempat kerja paruh waktu di rumah juga Warren merasa tidak nyaman. Akhirnya Warren menulis surat untuk kakeknya yang berada di Omaha. Surat balasan dari kakek segera datang, tapi ibu Warren memarahi
Ya, tapi Warren tak bisa pulang ke Omaha. Dia tinggal di rumah kakeknya, jadi aku diizinkan hanya berapa bulan. Aku nggak suka asparagus kacang polong itu. Warren, sayurnya dimakan, kau tidak boleh pilih-pilih makanan. 1 jam berlalu, ibu kakek dan bibinya merhatikannya dengan tajam. 2 jam berlalu, Warren berkata dalam hatinya, aku nggak suka warna hijau kecuali uang kertas mirip saya. Aku nggak bisa mengalahkan kakek. Dan akhirnya dia makan sayurnya. Lanjut. Tiga, pertemuan dengan idola. Saat itu Warren sedang belajar investasi dengan Graham. Net aktiva adalah jumlah aktiva setelah dikurangi dengan utang. Jika kita beli saham di harga yang lebih murah dari net aktiva, bagaimana dengan harga saham tersebut? Warren menjawabnya, sebenarnya harga saham naik untuk merefleksi nilai. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan margin aman? Saya, Profesor, saya akan menjawabnya. Warren adalah S2 termuda sekaligus yang paling banyak tahu. Ada perbedaan antara harga pasar dengan nilai perusahaan. Perbedaan itu yang disebut margin aman. Benar, investasi sama seperti bangunan yang didirikan di bidang miring. Dengan demikian, margin aman harus diinvestasikan di saham yang besar agar menjadi saham yang terdepan. Warren selalu bertanya dan menjawab tanpa henti di kelas. Sampai-sampai semuanya heran jika Warren tidak bertanya. Warren hafal hampir seluruh analisis saham yang kita tulis. Dia punya kemampuan dalam bidang matematika dan nilai ekonomi. Aku sangat berharapannya setelah dia lulus, kata profesornya. Lanjut. Dimulainya kekaisaran Warren. Susan Thompson, istri Warren Buffett, juga bekerja keras agar pekerjaan Warren berjalan stabil. Sampai suatu hari Susan terbaring karena flu parah. Kayaknya aku mau minta tolong bawakan mangkok. Lalu Warren mengambil mangkok seluruh dapur. Warren menemukan mangkok yang berlubang di bawahnya. Tapi itu kan berlubang, bukan yang itu. Oh iya begitu, sebentar. Dia mencari seluruh dapur. Alasnya akan menutup lubang-lubangnya. Kenapa tidak terpikir olehnya mengambil baskom yang tidak berlubang saja? Orang ini benar-benar butuh bantuan untuk menjalani hidupnya. Warren yang dari dulu kepalanya selalu dipenuhi oleh angka-angka dan menjalani keseharian seperti anak kecil, perlahan-lahan dan mewujudkan beberapa hal yang mengejutkan. Lanjut. Ini bukan. Dimulai dari sini. Uang $9.800 yang dimiliki Warren saat masuk ke Columbia University kini bertambah menjadi $174.000. Harga sewa rumah ini per bulannya $175 dan aku akan bekerja di rumah ini, bukan di kantor. Tapi apa orang yang bisa mempercayaimu jika tak ada kantor di sini? Aku harus membangun kepercayaan itu. Kelebihan kerja di rumah, hemat, kesenangan bekerja rumah, kebebasan. Kalau aku berinvestasi bersama orang nilai investasi dan keuntungan akan besar, tapi masalahnya harga saham akan turun. Kamu sudah memastikan harga saham kita lagi-lagi turun? Warren teringat masa kecilnya. Baiklah, pertama-tama harus menerima orang yang bisa mempercayai sebagai rekan bisnis. Warren mendirikan perusahaan korporasi investasi bernama Buffett Associates. Perusahaan ini menggelar rapat resmi untuk pertama kalinya. Terima kasih untuk sudah mempercayai saya dan bersedia hadir di tempat ini. Ini berarti kita mempunyai tanggung jawab yang tak terbatas atas uang-uang yang dititipkan kepada saya. Jadi dia, Thompson, ayah mertua, investasi $25.000. Mengenai perusahaan investasi, saya akan menjalankan hak eksklusif dan tidak akan melaporkan di mana dan bagaimana investasi dilakukan. Saya akan melaporkan kondisi keuangan pada saat perhitungan tahunan yang diadakan setahun sekali kepada para investor. Investor dapat berinvestasi kembali atau mengambil yang investasinya hanya pada tanggal 31 Desember. Thompson, ayah mertua, investasi $25.000. Thompson ini kayak pistol.
Alice, Bibi investasi $35.000. Chuck Peterson, teman kuliah, investasi $5.000. Doris, kakak perempuan dan kakak ipar, investasi $10.000. Elizabeth, ibu Chuck, investasi $25. Dan Monen, teman semasa kecil, investasi $5.000. Juga merupakan pengacara yang menjadi penasihat hukum. Saya juga berpartisipasi sebagai rekan bisnis dan akan menerima komisi sesuai standar presentasi keuntungan. Warren Buffett berinvestasi $100 secara simbolis. Dia berencana akan menginvestasikan kembali komisi yang akan didapatnya. Saya memutuskan pembagian komisi 1/4 jika keuntungan mencapai 4% dan 1/2 jika keuntungan melebihi 4%. Jika presentasi keuntungan 0, saya akan menanggung kerugian, dan jika sampai minus, saya akan membayar kerugian tersebut. Tidak ada yang tidak sependapat dengan peraturan investasi yang hanya diputuskan oleh Warren sendiri. Kalau Warren saya percaya. Tapi tiba-tiba Warren berkata, "Oh ya, tolong bayar makan sendiri-sendiri karena masalah biaya makan tidak termasuk dalam tugas saya." Salah. Kita lanjut saja lagi. Dari investor menjadi eksekutif. Satu Warren sedang berdiskusi dengan Charlie Munger, atau berdebat mungkin. Masa pedoman investasi Graham sudah selesai. Apa kamu bilang? Waktu Graham berinvestasi harga saham rendah, tapi sekarang berbeda. Sekarang saatnya saya melepaskan diri dan mencari saham murah saja. Tapi di satu sisi perkataannya benar, tapi di sisi lain, tapi kalau membeli saham yang murah akan ada peluang menaikkan persentase keuntungan. Saya lihat dulu merek, kualitas, dan kemungkinan kelanjutan usaha waralaba dulu, baru beli perusahaan superior. Kalau mempertimbangkan arus kas selanjutnya dan kalau melepaskan harga murah, intinya saya harap kau memikirkan masalah yang sebaik mungkin. Sudah dulu ya, saya lapar. Jadi Munger lo makan. Ternyata Warren lagi makan hamburger. Saat Warren menjadi pemegang saham utama di American Express, salah satu anak perusahaannya mendapatkan gugatan supervisor. Anak perusahaan tidak tahu bahwa pedagang minyak kedelai memanipulasi kuantitas minyak dan menjaminkannya ke bank, sehingga bank-bank yang memberikan jaminan kepadanya uang ganti rugi. Kami menjamin bahwa ada minyak kedelai sebanyak ini di gudang, supervisor anak perusahaan. Ternyata dia tidak mengecek bahwa di bawah diisi air laut. Direktur American Express menyatakan akan bayar ganti rugi yang mencapai $60 juta. Akan tapi para pemegang saham menolak keputusan direktur. Kita tidak bisa memberikan ganti rugi itu. Warren muncul sebagai saksi dalam sidang mengenai ganti rugi American Express. Saya mendukung keputusan direktur American Express yang akan mengganti kerugian bank-bank tersebut. Karena saya pikir menyelesaikan masalah secara moral akan meningkatkan nilai aset perusahaan. Pendapat Warren benar, harga saham American Express kembali naik dan dapat menyelesaikan masa-masa sulitnya setelah membayar ganti rugi. Lanjut. Oracle dari Omaha. Warren ingin membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Warren membesarkan anak-anaknya dengan sederhana dan tidak merasa sebagai orang kaya. Jika ingin mendapatkan uang, mereka juga harus bekerja terlebih dahulu. Sebenarnya kurang tepat jika anak-anaknya mewarisi kekayaan orang tua. Tidak bisa kalau kamu mau begini. Salah. Itu sama saja dengan memberikan kupon makan seumur hidup. Anak pertamanya, Howard, ingin membeli sebuah mobil setelah lulus ilmu. Tolonglah ya, di usiaku sekarang aku butuh mobil, belikanlah sekali saja. Kalau tidak bisa, kalau kamu mau begini saja, aku akan berimu $5.000. Tapi itu sudah termasuk hadiah ulang tahun dan Natal selama 3 tahun dan juga hadiah kelulusanmu. Lalu kamu harus menyimpan saldo sebesar $2.500. Anak keduanya, Suzy, apalah bacaannya itu, harus merenovasi rumah ketika hamil. Ayah, tolong pinjamnya uang sekali saja. Harusnya kamu ke bank untuk pinjam uang. Anak ketiganya, Peter, membutuhkan uang saat pindah rumah ke Milwaukee.
Ini yang pertama dan terakhir. Kalau ayah minjemnya aku uang, aku akan bayar bunganya juga. Aku harap hubungan kita sampai akhir jalan mulus. Itu akan sulit jika uang sudah campur tangan. Untungnya aku bisa belajar lebih banyak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bank. Dia tidak memberi kita uang karena berpegang pada prinsipnya. Beliau hanya ingin mengajari kita, kata anak pertamanya. Sebaliknya, ia berhenti karena sudah cukup mengajari kita. Sebenarnya aku kecewa. Wah, kumpulan anak-anak yang kecewa. Lanjut. Warren, kakek yang masih muda. Warren yang dikenal sederhana tiba-tiba membeli suatu barang mewah, itu pesawat pribadi. Tapi Munger menolaknya, itu barang mewah. Aku banyak bepergian di dalam negeri dalam jarak jauh. Dalam jarak pendek, padahal jarak jauh juga sering kulakukan. Hampir sebagian tempat sudah kulalui. Tapi itu benar-benar kemewahan. Namun pada 1986 akhirnya Warren beli sebuah pesawat ya untuk perusahaan yang digunakan di Berkshire. Bagus sekali, meskipun memalukan tapi aku puas. Pesawat yang tidak cocok dengan gaya hidupnya ini dinamakan indefensible, tidak bisa dikendalikan. Untuk kedepannya Warren banyak menggunakan pesawat hingga menjadi suatu indispensable, pasti diperlukan. Tapi biaya perawatannya besar sehingga akhirnya pada tahun 1999 pesawat ini dijual dan digunakan sebagai pesawat sewa. Jadi CEO yang mempunyai hak untuk memiliki pesawat pribadi hanyalah Warren. Saat itu Warren seperti anak kecil yang menyukai pesawat. Mungkin sampai akhir hayat pun Warren tetap sama seperti anak kecil. 8. Papan nilai. Warren menyelenggarakan acara 2 kali setiap tahun. Pertama, menulis laporan tahunan sekali setahun kepada para investor yang berinvestasi, jadi dirikannya Buffett Association. Satunya lagi adalah rapat rutin pemegang saham Berkshire Hathaway yang diselenggarakan setiap minggu pertama bulan Mei. Saat yang paling populer dalam rapat umum pemegang saham adalah ketika Warren dan Munger menjawab pertanyaan para pemegang saham. Saya adalah pemegang saham yang berusia 10 tahun yang berasal dari Kentucky. Tolong ajarkan bagaimana caranya mengumpulkan uang di usia saya ini. Saya akan merekomendasikan untuk menjadi loper koran meskipun sudah berusia 12 atau 13 tahun. Tapi saya tidak bisa merekomendasikan untuk menyiapkan mesin pinball seperti yang pernah saya lakukan saat sekolah dulu. Di sekolah banyak yang tidak bisa diajarkan, jadi apa yang harus saya baca? Saya mulai dari membaca koran ketika menemukan apa yang terjadi di dunia. Seketika itu juga saya menemukan apa yang membuat saya tertarik. Sesi tanya jawab terus berlangsung dan hasil rapat umum pemegang saham diputuskan dalam waktu 5 menit saja. Warren Buffett dan Charlie Munger kembali terpilih menjadi direktur dan wakil direktur. Kayaknya udah habis. Sampai situ dulu video untuk kita kali ini. Maaf kalau terlalu lama, sudah 18 menit. Dan sampai jumpa.